Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan kelima dengan penggunaan fungsi grup dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Next. Tugas pembelajaran. Penggunaan fungsi grup. 1. Mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia. Menggambarkan penggunaan dari fungsi grup. 3. Mengelompokkan data dengan klausa group by. 4. Menginclude atau mengexclude suatu baris dengan klausa having. Next. Teori dan percobaan. Pengertian fungsi grup. Tidak seperti fungsi baris tunggal, fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup. Tipe fungsi grup yaitu average, count, max, min, std-def, sum, variance. Penggunaan fungsi grup. Sintak atau cara penulisan dari penggunaan fungsi grup. Select distinct, kolom alias grup fungsi, kolom, form tabel, where condition, group by kolom, order by kolom. Penggunaan fungsi AVG dan sum. Fungsi average dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Penggunaan fungsi min dan max. Sedangkan fungsi min dan max dapat digunakan untuk sembarang tipe data. Percobaan 1. Tampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. Di SQL dituliskan select average dalam kurung sal, kemudian sum dalam kurung sal, max dalam kurung sal, dan min dalam kurung sal, form EMP, dimana kita dapat mengetahui hasil pada tabel tersebut, dimana kolom average berisikan 2073,21.429, kemudian pada kolom sum berisikan 29.025, kemudian maksal 5.000 dan minsal 400. Next. Penggunaan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Percobaan 2. Cari jumlah pegawai yang bekerja di departemen 30. Dituliskan dalam SQL select count dalam kurung bintang form EMP, dimana where depnu sama dengan 30. Kita dapat melihat pada kolom count berisikan 6. Fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai 0 saja, karena fungsi count mengabaikan nilai 0. Percobaan 3. Cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di departemen 30. Di SQL dituliskan select count dalam kurung komisi, kemudian form EMP. Yang ketiga where depnu sama dengan 30, dimana hasilnya pada kolom count dalam kurung komisi berisikan 3. Next. Penggunaan fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data mengandung nilai 0. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak kita sertakan fungsi NVL, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya seperti pada berikut. Dituliskan SQL select average kolom com, kemudian nomor 2 from EMP, dimana kolom average berisikan 733,333. Yang benar adalah query berikut, dimana SQL nya dituliskan select average dalam kurung NVL kurung komisi, 0, kemudian from EMP dengan hasil average-nya 157,142857. Next. Pengelompokan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misal rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan
nomor departemen. Percobaan 4, cari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Dituliskan di mana SQL select dipnu dan average dalam kurung sal. Pertanyaan nomor 2 from EMP, kemudian grup P dipnu, di mana hasilnya terdapat 2 kolom, yaitu kolom yang berisikan dipnu di mana isinya yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian average berisikan 2916,6667 dan 2175, kemudian 1566,6667. Penggunaan klausa grup P pada lebih dari satu kolom. Klausa grup P juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom. Percobaan 5, tampilkan nomor departemen, pekerjaan, dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan, di mana SQL-nya dituliskan select dipnu job sum dalam kurung sal from EMP, kemudian yang terakhir grup P dipnu dan job, di mana hasilnya pada kolom dipnu berisikan nomor-nomor pada departemen yaitu 10 sampai 30, kemudian jobnya berisikan clerk, manager, presiden, analis, dan sales, kemudian pada sum, di mana job clerk mempunyai sum 1300, kemudian manager 2450, presiden 5000, dan analis 6000. Next, illegal query pada fungsi grup. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi grup adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi grup, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi grup, dan kolom yang bukan fungsi grup tersebut belum dicantumkan dalam klausa grup by. Contoh kesalahannya seperti ini, dimana dituliskan SQL select dipnu dan con dalam kurung e9, kemudian yang kedua from EMP select dipnu dan con dalam kurung e6. Yang benar adalah seperti ini, dimana dituliskan SQL select dipnu con dalam kurung e6 from EMP grup P dipnu, dan akan didapatkan sebuah tabel yaitu pada kolom dipnu berisikan 10, 20, 30, dan kolom con berisikan 3, 5, dan 6. Next, mengabaikan atau exclude hasil dari fungsi group dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Contoh kesalahannya seperti ini. Pada SQL dituliskan select dipnu average dalam kurung sal from EMP where average dalam kurung sal lebih besar daripada 2000, kemudian grup P dipnu where average dalam kurung sal lebih besar dari 2000. Yang benar adalah penggunaan kondisi pada fungsi group menggunakan having, bukan menggunakan where. Kesalahannya query sebelumnya dibetulkan menjadi seperti ini, dimana SQL dituliskan select dipnu dot average dalam kurung sal, kemudian yang kedua from EMP grup P dipnu, yang keempat having average dalam kurung sal lebih besar daripada 2000, dan hasilnya dapat kita lihat dengan kolom yang pertama berisikan dipnu yang berisi 10, 20 dari nomor dipnu tersebut, dan average yaitu rata-rata dalam salary berisikan 2916,666667, dan yang kedua 2175. Next, cobaan 6, tampilkan nomor departemen dan maksimal gaji dari departemen yang memiliki nilai maksimal gaji
lebih dari 2.900, dimana di SQL dituliskan select depno, max dalam kurung sal, form emp group by depno, kemudian yang terakhir having max dalam kurung sal lebih besar dari 2.900, dimana kita lihat pada kolom depno berisikan nilai 10 dan 20, dan kolom max memiliki nilai maksimum sal yang lebih dari 2.900, yaitu 5.000 dan 3.000. Percobaan 7. Tampilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5.000 dan diurutkan berdasarkan jumlah total gaji. Urutan menaik. Data yang ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales, dimana SQL dituliskan select job diumpamakan atau alias pekerjaan, kemudian sal atau sum diberi nama gaji total. Yang kedua form emp, kemudian where job not like persen sales persen, kemudian group by job, having sum dalam kurung sal lebih dari 5.000, kemudian yang terakhir order by sum dalam kurung sal. Maka dapat kita lihat pada kolom pekerjaan berisikan analis dan manajer, dimana gaji total analis berisi 66.000 dan manajer 8.275. Next, fungsi grup bersarang atau nested. Fungsi grup bisa digunakan secara nested atau bersarang. Percobaan 6. Tampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji yang paling besar atau maksimal. Di SQL dituliskan select max dalam kurung average dan sal, form emp, kemudian yang terakhir group by depno, dimana kita dapat melihat pada kolom max berisikan nilai 2.916,66667. Next, latihan soal nomor 1. Tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Kita dapat menuliskan di dalam SQL dengan cara select max kurung sal, beri nama maksimum, kemudian min sal, beri nama minimum, kemudian total, beri nama total, kemudian yang terakhir average dan kurung sal, beri nama rata-rata. Kemudian yang kedua form emp, kita dapat melihat pada tabel tersebut yang berisikan kolom maksimum, minimum, total, dan rata-rata, di mana nilai maksimum memiliki nilai 5.000, kemudian minimum 800, kemudian total 29.025, dan rata-ratanya 2.073,
21429. Next. Nomor 2, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom, maksimum, minimum, total, rata-rata. Di SQL kita dapat ketikan select job, kemudian max dalam kurung sal, beri nama maksimum, kemudian min dalam kurung sal, beri nama minimum, selanjutnya sum dalam kurung sal, beri nama total, dan average dalam kurung sal, beri nama rata-rata. Kemudian from MP dan group by job. Kita dapat melihat tabel-tabel tersebut berisikan kolom, yaitu di mana job berisikan clerk, salesman, presiden, dan manajer analis. Kemudian pada kolom maksimum di mana clerk mempunyai nilai 1300 dan minimumnya 800, kemudian totalnya 4150 dengan rata-rata 1037,5, di mana salesman dengan maksimum 1600 kemudian mempunyai nilai minimum 1250 dan total gajinya 5600, kemudian rata-rata 1400. Next. Nomor 3, tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap pekerjaan tersebut. Di SQL kita dapat ketikan select job, kemudian count dalam kurung bintang, from EMP, kemudian group by job, maka kita dapat melihat hasil tabel tersebut mempunyai 2 kolom, yaitu pada kolom job berisikan clerk, salesman, presiden, manajer, dan analis. Kemudian kolomnya berisikan 4, 1, 3, dan 2. Next. Buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan. Di SQL kita dapat menuliskan select max sal min dalam kurung sal, beri nama perbedaan, kemudian yang kedua from EMP. Kita dapat melihat di mana kolom perbedaan yang berisi 4200. Nomor 5, buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal.
SPM kita dapat ketikkan select t.dname, kemudian t.log, kemudian count dan kurung e.ename, beri nama jumlah pegawai, kemudian roll dan kurung average e.sal, koma 2, beri nama rata gaji. Dan yang kedua, masukkan form bukti, kemudian join emp, kemudian on d.techno dengan e.techno. Dan yang terakhir group by dname, kemudian log order by jumlah pegawai. Maka dapat kita lihat pada tabel tersebut memiliki kolom dname, log, jumlah pegawai, dan rata-rata gaji, di mana dname yang pertama berisi accounting, lokasi berisikan New York, jumlah pegawainya 3 dengan rata-rata gaji 2.916,67. Kemudian pada dname yang kedua berisikan riset, lokasinya berisikan Dallas, jumlah pegawai 5 dan rata-rata gaji 2.175. Kemudian yang terakhir sales, berisikan lokasi Chicago dengan jumlah pegawai 6 dan rata-rata gaji 1.566,67.